Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya kembali berada di tengah saudara dan menyapa Anda semua. Mari hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan di hari ini adalah doa itu proses belajar. Nah, ini tema yang sangat menarik untuk kita renungkan di hari ini. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Perhatikan apa yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 39 ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, ini merupakan sebuah peristiwa di Taman Getsemani. Bagaimana pada waktu itu Yesus benar-benar bergumul di Taman Getsemani menjelang kematiannya yang sudah sangat mendekat. Dan ini tidak mudah dihadapi oleh Yesus, karena ia harus melaksanakan misi dari Bapaknya. Dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan di sanalah di Taman Getsemani itu ia bergumul dan ia berdoa di sana. Sebuah doa yang sangat agung, sebuah doa yang mulia. Dan disinilah kita belajar dari pribadi Yesus. Bagaimana Yesus ketika menghadapi pergumulan salib, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini sungguh doa yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus belajar untuk menyerahkan segala sesuatu terjadi sebagaimana kehendak daripada Bapaknya. Terjadi sebagaimana kehendak sorga. Saudara, ini ternyata bukan perkara yang mudah. Berapa banyak di antara kita, ketika kita berdoa, kita seringkali selalu ingin Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Saudara, ternyata doa itu adalah sebuah proses belajar. Dan ini tidak mudah, karena disinilah kita belajar untuk menyesuaikan segala sesuatu di dalam rencananya. Kita harus menyesuaikan di dalam segala sesuatu menurut kehendaknya. Dan inilah yang saya katakan tidak mudah sebagai orang Kristen. Disinilah kita dididik, disinilah kita diajar bagaimana ketika kita berdoa, ternyata doa itu adalah sebuah proses di mana kita belajar untuk mengerti dan memahami rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kita belajar untuk mengerti dan memahami kehendak Allah yang terbaik terjadi atas kehidupan kita. Saudara, berapa banyak kita seringkali memaksa Tuhan untuk memenuhi atau menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi kita lupa bahwa tidak semua doa kita dijawab sesuai dengan apa yang kita mau. Ada kalanya kita harus belajar untuk menerima jawaban-jawaban Tuhan yang tidak mudah, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan disinilah saya katakan, doa itu ternyata sebuah proses di mana kita belajar untuk menyelaraskan akan apa yang seharusnya terjadi menurut kehendak Allah bagi kita. Dan saya percaya semua yang menjadi jawaban Tuhan atas doa-doa kita ini adalah yang terbaik bagi kita.
Allah tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah keliru atas rancangannya, atas setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari hari ini belajarlah di tahun 2023 ini. Apapun yang menjadi jawaban Tuhan atas kita, ingat, belajarlah memahami kehendaknya, belajarlah untuk mengerti rencananya, belajarlah mengerti apa yang menjadi isi hati dan maksud Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saya percaya ketika kita mau belajar submit, artinya kita belajar untuk tunduk kepada kehendak Allah, maka disinilah kita sedang belajar untuk mentaati Tuhan, belajar untuk menyelaraskan segala sesuatu di dalam kehendaknya. Ini sungguh luar biasa. Itu sebabnya mari jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa dan percayalah, di sanalah Anda akan memahami dan mengerti kehendak Allah, dan disitulah Anda sedang belajar dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.